Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Khaira Putri, NIM 7708213053. Saya dari kelas D4SM 4501. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial atau video mengenai pengenal citra yang saya pelajari di mata kuliah grafika citra komputer. Jadi di sini pertama-tama saya akan jelaskan maksud dari pengenal citra. Jadi maksudnya adalah suatu komputer akan belajar atau mempelajari untuk mengenal suatu objek atau suatu gambar yang kita berikan. Contohnya misal seperti saya memberitahu bahwa gambar ini adalah gambar kucing, maka dari itu ketika saya mengirimkan foto kucing yang lainnya, komputer sudah mengenali bahwa gambar yang saya kirim itu adalah gambar seekor kucing, seperti itu. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan praktekkan langsung melalui website yang telah dosen saya berikan. Nah, pertama kita masuk ke Google Chrome dulu. Lalu kita cari yang namanya Machine Learning for Kids. Setelah itu kita cari yang ini, yang https machinelearningforkids.co.uk. Kita masuk. Nah, pertama kita masuk dulu get started, go to your project. Lalu di sini kita akan menambahkan sebuah project. Kita beri nama project ini misalnya makhluk hidup. Lalu di sini adalah yang akan kita berikan ke sistem, yang kita akan suruh komputer mempelajari itu berupa gambar. Jadi kita masukkan image, lalu kita buat create, klik create. Oke. Nah, pertama kita akan masuk ke train dulu. Di sini kita akan melatih atau mengenalkan ke komputer kita itu bahwa gambar-gambar makhluk hidup yang akan kita berikan. Oke, jadi di sini ada add new label. Apa itu add new label? Jadi maksudnya kita menambahkan sebuah label yang nantinya akan kita latih untuk si komputer ini. Misalnya saya mau label di makhluk hidup itu kan ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di kategori ini saya akan misalnya membuat label untuk manusia, hewan. Hewannya saya akan masukkan kucing, anjing, dan misalnya kupu-kupu. Lalu terakhir kita akan masukkan bunga. Jadi semua ini adalah makhluk hidup, tapi dengan jenis yang berbeda-beda. Jadi kita coba aja langsung. Sama manusia. Oke. Kita add lagi. Jika semua label sudah kalian buat, sekarang kita perlu menambahkan foto-foto yang menggambarkan si label itu. Kita langsung aja contohnya. Kita buka dulu Chrome lagi satu lagi. Misalnya ini pertama untuk manusia ya. Nah, di manusia ini kita cari aja gambar manusia. Oke, jadi di sini saya coba dulu untuk memasukkan gambar pria. Mungkin kita masukkan 10 gambar pria. Sama ini. Lalu kita masukkan aja sembarang. Oke. Saya akan memasukkan 10 gambar pria terlebih dahulu. Jika sudah masukkan 10 gambar pria, sekarang saya akan masukkan gambar wanita. Saya akan menambahkan 10 gambar wanita. Nah, jika sudah menambahkan 20 gambar manusia, selanjutnya kita ke label selanjutnya, yaitu kucing. Di sini kita cari gambar kucing. Kita cari. Selanjutnya kita sekarang ke label anjing. Sekarang kita cari gambar anjing. Langsung kita masukkan saja foto-foto untuk ke label anjing. Ini contoh untuk gambar anjing. Kemudian kita ke label selanjutnya yaitu kupu-kupu. Kita cari gambar kupu-kupu.
Kemudian langsung masukkan saja gambar-gambar kupu-kupu ini ke label. Terakhir kita akan masukkan ke label bunga. Jadi kita cari bunga. Kemudian seperti sebelumnya kita tinggal masukkan saja gambar bunga. Nah, jika sudah, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah dengan ngetes ya. Kita akan ngetes apakah sistem komputer ini bisa mengenali gambar-gambar yang sudah kita masukkan di setiap labelnya. Sekarang kita back to project dulu, kemudian kita pilih learn and test. Oke, jadi kita di sini sudah you have collected 20 example of manusia, 20 example of kucing, 20 example of anjing, 20 example of kupu-kupu, dan 20 example of bunga. Jadi kita di sini udah punya example untuk foto-foto dari setiap labelnya supaya si sistem ini belajar. Kemudian kita train new machine learning model. Oke, jadi ini adalah tampilan ketika si komputer sudah mempelajari label-label yang kita kasih dari example yang sudah kita kasih. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan mengetes apakah si komputer ini sudah mempelajari gambar-gambar yang kita berikan, atau mereka justru malah tidak bisa mengenali atau merecognize yang sudah kita berikan. Kita coba untuk pertama itu model untuk manusia. Berarti kita coba cari gambar manusia. Kita cari gambarnya yang ada wajahnya. Stiker. Kita coba yang ini, kita tes with triple W. Apakah si mesin ini mempelajari gambar manusia atau tidak? Oke, ternyata recognize as manusia. 58% confidence. Jadi si mesin ini agak tidak yakin, tapi cukup yakin untuk menjawab kalau ini adalah gambar manusia. Tapi ternyata gambar manusia ini work, berarti berhasil. Kita coba sampai 10 kali ya. Nah, ini dia ada satu gambar manusia, tapi ternyata dia salah menjawab, salah mengenali. Malah gambar kupu-kupu, harusnya gambar manusia. Berarti masih belum sempurna ya si komputer ini mempelajari gambar manusianya. Kita cari gambar lain lagi. Oke, saya sudah mencoba untuk ke 10 gambar. Ternyata mesin ini cukup work ya, cukup mengenali tentang label yang saya berikan, label manusia terutama. Di sini saya coba tadi untuk ngetes untuk 10 gambar, ternyata yang salah itu cuma 1 kali tadi. Sisanya 9 kalinya itu berhasil. Untuk hasil akurasinya dari 10 gambar tadi itu yang dikenali ada 9 gambar, yang 1 kalinya itu gagal, berarti akurasinya 90%. Sekarang kita coba ke label kucing. Sekarang kita cari gambar kucing. Oke, sekarang kita tes dengan menggunakan 10 gambar kucing. Oke, pertama kalinya kucing dikenali ya, ternyata mesin ini mengenali gambar kucing. Oke, kita coba lagi sampai 10 kali. Oke, ini ada satu gambar kucing yang ternyata salah dikenali. Seharusnya gambar kucing, tapi malah dikenalinya sebagai anjing. Berarti untuk kucing ini baru 1 kali salah mengenalinya, salah menjawabnya. Oke, untuk yang gambar kucing juga ternyata mesin ini mengenali sebanyak 9 gambar.
dan satu kalinya tadi salah, berarti untuk akurasi label kucing adalah 90%. Kemudian kita selanjutnya coba ke label anjing. Oke, sekarang kita cari untuk gambar anjing. Kita langsung masukkan aja gambar-gambar anjingnya di sini. Oke, yang pertama ini gambar anjingnya terkenali. Sekarang kita coba sampai 10 gambar anjing. Oke, di sini ternyata ada gambar anjing yang ternyata dikenalinya sebagai manusia. Oke, ternyata di gambar anjing, untuk di label anjing, ada 2 gambar yang tidak dikenali sebagai anjing. Berarti untuk akurasi di label ini adalah 80%. Karena ada gambar 2 anjing yang tidak dikenali, sisanya 8 gambarnya dikenali oleh mesin. Selanjutnya kita ke gambar kupu-kupu, label kupu-kupu. Kita masukkan gambar kupu-kupu ini sebanyak 10 gambar seperti sebelumnya. Pertama juga ini dikenali sebagai kupu-kupu, kemudian kita akan coba tes ke 10 gambar. Oke, ternyata ada satu gambar kupu-kupu yang tidak dikenali oleh mesin ini. Jadi, nih, recognize as kucing, seharusnya kupu-kupu. Kita coba selanjutnya lagi ya. Oke, dari 10 gambar kupu-kupu, ternyata ada hanya satu gambar yang tidak dikenali, sisanya dikenali. Berarti untuk akurasi label kupu-kupu itu 90%. Terakhir kita akan mencoba ke label bunga. Sekarang kita tinggal cari gambar bunga. Kemudian kita tinggal masukkan gambarnya saja. Seperti biasa kita akan masukkan 10 gambar bunga. Oke, ternyata untuk gambar bunga dikenali semua ya. Jadi dari 10 gambar semuanya dikenali. Kita coba satu lagi. Oke, ternyata untuk gambar bunga semuanya terjawab, dikenali, berarti untuk akurasi label bunga adalah 100%. Oke, jadi sekarang kita akan menghitung akurasi total dari hasil tes mesin tadi ya. Untuk label manusia tadi yang terdeteksi itu ada 9 gambar dari 10. Kemudian dari gambar kucing juga sama, 9 gambar yang terdeteksi dari 10. Kemudian ada gambar anjing yang terdeteksi hanya 8 dari 10 gambar. Kemudian ada kupu-kupu terdeteksi 9 gambar dari 10. Terakhir ada gambar bunga yang terdeteksi 10 dari 10 gambar. Total gambar yang saya masukkan, yang saya tes itu ada 50 gambar. Kemudian total gambar yang berhasil dikenali tadi yang di sini adalah 45 gambar. Kemudian kita menghitung akurasi total, yaitu total gambar yang berhasil dikenali yaitu 45 dibagi total gambar yang saya tes yaitu 50 dikali 100. Hasilnya sebenarnya 90%. Jadi akurasi total dari mesin ini sekitar 90%. Jadi menurut saya ini cukup bagus ya. Angka yang cukup besar juga, 90% berarti cukup akurat dari website ini. Oke, jadi mungkin segini dulu sebuah tutorial dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.